Getter, selamat datang di GTTV. Hari ini kita bakal get tour lagi, dimana kita bakal jalan-jalan. Dan kali ini kita akan ke working space, dimana tempatnya kalau katanya sih ya, ini nyaman dan enjoy banget buat teman-teman yang mungkin kerjanya itu cuma di rumah, ataupun mungkin bosen kerja di kantor. Ini adalah salah satu pilihannya. Kita bakal ketemu dengan salah sosok gadis yang cantik tentunya ya, namanya Mbak Putri, yang bakal memandu kita selama kita melakukan tour di Mula Coworking Space Kota Tua. Gimana keseruannya? Ikuti perjalanan saya hari ini. Mari teman-teman Getters, ikutin! Oke Getters, hari ini kita bakal tour di Mula Coworking and Creative Hub bersama Mbak siapa nih? Mbak Putri teman-teman ya. Dan kali ini kita bakal lihat apa aja fasilitas-fasilitas yang tersedia di Mula, tepatnya itu di Kota Tua. Dan kita akan coba ulik lebih dalam lagi apa aja nih fasilitas-fasilitasnya. Boleh ya Mbak Putri ya? Boleh. Ini untuk di Mula sendiri kita menyediakan coworking space. Lalu selain coworking space kita juga ada meeting room, ada untuk office space juga, dan juga untuk yang mau ada kegiatan nih kita juga ada event space kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau boleh nih mampir ke sini atau hubungin kita juga buat bisa pakai ruangan di kita. Oke teman-teman, sekarang kita ada di ruangan yang berikutnya dan kali ini bakal dijelaskan lebih detail lagi. Untuk Mbak Putri, kira-kira ini untuk ruangan ini biasanya digunakan untuk apa Mbak Putri? Boleh dijelaskan? Nah ini untuk ruangan pertama, di sini ada coworking space. Ya. Jadi buat yang mau kerja jenuh di kantor, nah bisa nih mampir ke kita untuk bisa kerja juga di tempatnya kita. Di sini untuk coworking space-nya sendiri itu bisa individu, bisa juga ngajak teman-teman nih yang mau kerja di luar kantor, itu bisa juga di tempatnya kami, gitu. Jadi Mbak Putri kan biasanya kan kita juga dari komunitas ya, kita ada komunitas Ovoy gitu ya, komunitas YouTuber. Jadi misalnya nih kalau saya ajak teman-teman komunitas ke sini, misalnya untuk membuat konten ataupun membuat video, kira-kira apakah ada bayaran khusus atau gimana Mbak? Kalau misalkan untuk itu bisa nih kita kasih diskon juga untuk para komunitas yang mau ikut join ke kita, itu juga kita bisa kasih potongan-potongan nih untuk kalian kayak gitu. Kalau untuk yang ruangan kedua nih kita ada office space. Jadi untuk mungkin dari para komunitas atau misalkan yang kantor-kantor nih yang memang butuh space untuk kerja kayak gitu. Nah ini kita juga ada setia untuk office space kayak gitu. Oke teman-teman ya, jadi cukup jelas ya, di sini ada ruangan meeting. Buat teman-teman mau kerja di sini juga ada ruangannya, dan teman-teman juga bisa lihat di belakang sini nanti kita akan kasih stock shootnya yang terbaik gitu ya. Itu adalah ruangan podcast ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau podcast, mungkin mau strategi promosi pemasaran teman-teman dengan menggunakan podcast di Mula Kota Tua tersedia ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita akan tur ke tempat yang lain karena masih banyak tempat-tempat yang keren yang ada di Mula, khususnya di Kota Tua teman-teman. Mari ikutin kami. Nah ini dia teman-teman ya, ini adalah salah satu space ruangan buat teman-teman ya yang khususnya suka kerja di luar, ataupun mungkin teman-teman biasanya kerjanya di rumah. Ini salah satunya kalau mau meeting ya Mbak Putri ya, biasanya bisa gunakan space ini ataupun ruangan ini. Nah untuk biasanya Mbak Putri ini selalu digunakan atau gimana ya untuk space untuk ruangan meeting ini sendiri, atau setiap hari atau bagaimana? Oke, untuk ruang meeting sendiri ini kita cukup banyak diminati juga untuk para mungkin dari orang-orang kantor atau yang pekerja-pekerja di sini yang memang butuh tempat meeting. Ini sering banget dipakai kayak gitu. Oke teman-teman ya, jadi cukup ya teman-teman ya. Saya rasa untuk melihat teman-teman, mungkin kalau mau teman-teman komunitas khususnya mau mampir ke sini, mau meeting, mau ngobrolin, mau membuat karya-karya project yang besar, mungkin ini salah satu pilihan yang terbaik. Mari kita kunjungi fasilitas-fasilitas lain yang lebih unik lagi. Tapi saya kepo nih Mbak Putri. Di sini ada kayaknya beberapa space. Ini koleksi atau ini dijual? Nah ini kebetulan kita juga ada kerjasama juga sama pengrajin keramik nih. Jadi kita juga ada menjual untuk berbagai macam keramik. Terus juga ada hand shop juga kayak gitu. Jadi buat yang suka sama barang-barang berbau keramik nih, boleh juga nih kalau lagi mampir ke Mula Kota Tua bisa lihat-lihat juga barang-barang di kita.
Oke, teman-teman, hari ini kita masih ada di ruangan yang berikutnya, yaitu di mana, Mbak? Di Auditorium Kali Besar. Auditorium Kali Besar, khususnya itu di Mula di Kota Tua. Nah, untuk Mbak Putri sendiri bisa dijelaskan sih biasanya auditorium ini biasanya digunakan untuk apa saja, dan tentunya peserta-pesertanya dari komunitas apa saja yang pernah berkunjung ke sini. Boleh Mbak Putri jelaskan? Oke, untuk di Auditorium Kali Besar ini kita di sini kapasitasnya untuk 70 orang, maksimal 70 orang. Dari komunitas-komunitas sendiri yang biasanya ikut gabung sama kita itu ada dari komunitas fotografi, itu ada, terus juga ada yang ibu-ibu arisan nih biasanya suka ikut juga di kita untuk komunitas-komunitas ibu-ibu, komunitas fotografi, terus juga untuk yang barangkali yang mau seminar juga bisa di sini, yang mau workshop atau mau ngadain kelas juga bisa banget di sini, kayak gitu. Oke, teman-teman ya, jadi cukup jelas bahwa di sini sebenarnya bisa teman-teman reservasi sesuai kegiatan yang teman-teman mau lakukan seperti seminar ataupun mungkin ibu-ibu arisan ya Mbak Putri ya. Nggak hanya itu, teman-teman juga bisa ajak teman-teman kalian yang mungkin ingin membuat kelas khusus seperti itu. Ini adalah pilihan terbaik menurut saya, dan ruangannya di setup seperti kelas Mbak Putri ya. Berarti ini kalau semisalnya nih kita mau adakan arisan gitu, ini bisa di setup seolah-olah seperti tempat ibu-ibu arisan, bisa ya? Tentu bisa dong. Oke, itu dia teman-teman kerennya untuk auditorium ini. Jadi teman-teman sekalian kalau mau berkunjung ke Mula khususnya yang ada di Kota Tua, silahkan langsung kunjungin aja. Nah, kita bakal kunjungi lagi ke room ataupun ruangan berikutnya. Kita ajak teman-teman untuk jalan-jalan lagi. Mari. Nah teman-teman, kali ini kita ada di space baru nih ya. Jadi ini kita bakal tanya-tanya Mbak Putri. Bisa dijelaskan ya Mbak Putri ya, ini masing-masing ruangan apa, nanti langsung dijelaskan ke teman-teman. Silahkan. Oke, ini untuk ruangan pertama nih. Jadi buat yang mau datang ke sini sambil kita nunggu untuk prepare, kita di sini ada ruang tunggunya nih. Ada ruang tunggunya. Terus selain itu juga khasnya di Mula, kita ini punya mural. Yang ini kita dibuat langsung sama salah satu muralis juga dari Kalimantan. Jadi ini dia bikin khusus untuk di Mula, kayak gitu. Nah, terus di sini kita ada beberapa ruangan kecil juga. Ini biasanya untuk meeting nih. Untuk seperti yang tadi kan meetingnya mungkin untuk biasanya 8 orang. Kalau di sini kita yang kecil-kecil, kayak gitu. Nah, ini untuk ruangan pertama. Ini namanya Museum Wayang. Nah, lalu untuk ruangan kedua ini namanya Museum Bahari. Seperti yang tadi saya katakan, untuk di ruangan Mula ini itu kita terinspirasi dari nama-nama yang ada di kisaran Kota Tua. Ada museum, ada nama jalan, gitu. Oke, ini untuk ruangan selanjutnya. Di sini ada namanya Ballroom Fathahillah. Kebetulan di sini kita karena di sini lagi dipakai juga ruangannya. Jadi ini kita tunjukin aja ya untuk space yang ini aja. Nah, ini untuk ruangan ballroomnya kita itu kita ada muralnya juga nih. Ya seperti saya singgung sebelumnya, untuk muralnya sendiri ini dibuat khusus dari muralis dari Kalimantan. Nah, ini untuk salah satu mural yang kita punya. Di sini kita di sini biasanya kan kalau mural di base-nya di tembok ya. Kalau ini kita dari di bata nih langsung. Jadi bisa dibilang ini salah satu mural kebanggaan kita sih ya. Nah, terus selain itu juga ini untuk di khusus di tempat ballroom ini kita juga ada spesial tempat juga nih. Ini namanya ruangan balek. Jadi ini untuk biasanya kita dipakai itu kalau misalnya lagi ballroom dipakai ya. Ini bisa jadi ruang tunggu juga nih. Terus juga untuk yang coworking. Ini sebenarnya kita bisa juga di untuk coworking juga. Nah, ini spesialnya nih kita ada beanbag juga, ada bantal-bantal juga. Jadi kalau misalkan mau sambil santai-santai biar nggak mumet ya otak mikirin kerjaan, mikirin kuliah gitu kan, bisa disantai di sini kayak gitu. Oke, di sini Mula sendiri sebenarnya berawal dari kata bermulai. Jadi di sini tempat Mula sendiri itu tempat di mana para komunitas, para UMKM, para pekerja seni ini untuk memulai berkarya nih di Mula kayak gitu.
Mungkin yang membedakan Mula dengan coworking space atau creative hub lainnya itu yang pertama ambience-nya sih. Karena satu sisi kita kan berada di kawasan Kota Tua dan juga berada di kawasan Cilandak Town Square. Jadi ini kita memberikan ambience yang berbeda nih dengan coworking pada umumnya. Jadi kita bisa menikmati coworking space ini dengan feel yang homey, biar kita nih nggak jenuh terus nih untuk berada di lingkungan kantor yang kayak gitu-gitu aja, kayak gitu. Oke, kenapa komunitas ini harus datang ke Mula? Satu sisi kita ini memberikan ambience yang baik nih untuk para komunitas juga yang mau berkarya, yang mungkin terhambat dari segi tempat, terus mungkin fasilitas yang mungkin kurang mendukung ya di luar sana, mungkin dari budget pun juga mungkin jadi hambatan juga nih para komunitas yang mau berkarya. Bisa banget kalau misalkan mau kerja sama kita atau mungkin mau ikut join sama kita, itu boleh banget. Bisa hubungin kita juga di Instagram di Mula Indonesia atau di Mula dari Kota Tua gitu. Nah, Gaters, itulah tadi hasil dari tour kita, perjalanan kita di Mula Coworking Space yang ada di Kota Tua. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel GT TV. Saya Tulang Tio, pamit undur diri. See you, bye-bye!